Halo everyone, nama aku Maudi. Di sini aku mau cerita sedikit tentang kehidupan aku selama berkuliah di Universitas Pasundan Bandung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Angkatan tahun 2020. Seperti yang kalian tahu, pada tahun 2020, negara bahkan dunia sedang dilanda oleh pandemi COVID-19. Akibatnya, segala kegiatan kampus dilaksanakan secara online, baik dari pendaftaran hingga ospek diadakan secara daring. Tetapi untungnya, aku berkesempatan untuk mewakili rekanku untuk datang ke kampus ketika ospek fakultas berlangsung. Setelah kurang lebih 2 tahun dan sekarang aku sudah semester 5. Kami baru merasakan suasana kuliah offline itu seperti apa. Hari ini hari pertama bagiku dan teman-teman lainnya masuk kelas offline setelah sekian lama berkutat di depan laptop menatap layar dan memperhatikan dosen dengan seksama. Bohong ya. Aku merasa sedikit aneh. Sudah kurang lebih 2 tahun menjadi mahasiswa, tak nampak nyata bagiku. Mungkin karena kita terlalu lama berkuliah secara online. Ya, setelah sekian lama, akhirnya kita dapat bercengkrama dengan teman-teman yang hanya kita temui melalui WhatsApp dan dunia maya saja. Seperti pada umumnya, kami saling menunggu satu sama lain untuk pergi ke kelas bersama. Nah, ini dia ketiga temanku, Muspita, Salsa, dan Cynthia. Kita sudah berteman lama. Namun kita baru bertemu sekarang karena mereka tinggal di luar Bandung, kecuali Salsa. By the way, dia adalah KM dari kelas kita. Aku harus mulai terbiasa dengan kebiasaanku sebagai mahasiswa. Seragam putih abuku berubah menjadi pakaian bebas, namun tetap sopan dan rapi. Ya, walaupun kemungkinan besar bakal kebingungan milih baju apa yang bakal dipakai buat besok. Hari ini kelas kita berada di lantai 2. Kami menuju ke sana dengan menaiki beberapa tangga. 2 tahun berkuliah secara online membuat kita belum terlalu menghafal denah kampus. Tetapi tenang aja, setiap ruangan di sini pasti terdapat keterangan dan informasi kelas, sehingga kemungkinan kita untuk tersesat itu kecil. Sebetulnya kami masih memiliki beberapa menit sebelum kelas dimulai. Tapi karena kami bingung mau kemana, akhirnya kita langsung saja menuju kelas. Mungkin beginilah vibes kuliah secara offline. Penuh hiruk pikuk, mahasiswa-mahasiswa yang sibuk menanti kelas maupun yang keluar kelas. Kita melewati koridor panjang menuju kelas yang berada di gedung baru. Ya, dan ternyata kita masuk terlalu cepat dibandingkan yang lainnya. Tapi tidak apa-apa. Banyak yang bilang tempat duduk seorang siswa atau mahasiswa itu menentukan seberapa semangat ia menjalani pembelajaran. Bagaimana menurut kalian? Tapi bagiku tergantung mata kuliah dan dosen mana yang mengajar. Kelas pun dimulai. Pada hari pertama terdapat satu kelompok yang mempresentasikan tentang analisisnya yang telah mereka analisis pada kegiatan sebelumnya. Pembelajaran pada mata kuliah pertama telah selesai. Untuk melanjutkan ke mata kuliah selanjutnya, kita memiliki jeda yang terlalu panjang. Sebenarnya agak bingung sih mau kemana. Akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke taman. Hal menarik lainnya ya, salah satu dosenku pernah berkata, kenapa sih cewek-cewek tuh kalau ke WC suka barengan? Dan kalian tahu nggak? Indikator mereka berteman dekat ialah dengan selalu mengantarnya ke WC walaupun dia cuma menunggu aja. Emang itu bener ya? Fakta atau gimana? Aku sangat suka dengan fasilitas toilet di kampusku. Kenapa? Bisa kalian lihat deh. Biasanya sangat bersih. Lalu fasilitasnya juga komplit. Aku sangat suka dengan toilet di kampusku. Bukan hanya karena bersih dan lengkap, tapi segala detailnya juga diperhatikan. Misalnya terdapat stop kontak, lalu terdapat tisu dan sabun yang selalu tersedia. Dan yang paling aku sukai karena terdapat cermin dan pencahayaan yang baik. Ya, kalian tahulah cewek-cewek, antara touch up atau foto selfie.
Pandemi belum berakhir. Kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cara mencuci tangan sebelum melakukan kegiatan maupun setelah melakukan kegiatan. Oh iya, jangan lupa juga ya membuang sampah pada tempatnya. Ya, seperti kalian lihat terdapat lift di kampusku. Tapi kamu memilih untuk menuruni tangga saja, karena hanya beberapa lantai saja tuh untuk menuju ke taman. Ya, hitung-hitung olahraga lah ya. Angin di sini sangat kencang. Bisa kalian lihat terdapat banyak pepohonan palem yang menurutku menambah suasana seperti di dekat area pantai. Gimana menurut kalian? Nah, ini dia tamannya. Menurut namanya sih, ini namanya Taman Juanda. Banyak mahasiswa juga yang menunggu kelas di sini, atau sembari makan dan berbincang. Kami beristirahat sembari mereview beberapa mata kuliah maksudku. Seperti yang kalian tahu, semasa berkuliah kita dilatih tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dosen tidak mungkin mengingatkan kita mengenai tugas yang belum masuk seperti guru SMA mengajar kita untuk mengumpulkan nilai. Di sini kita mulai sharing satu sama lain mengenai tugas, mengenai mata kuliah dan sebagainya, dan bahkan bercerita. Selanjutnya kita berencana untuk pergi sholat zuhur terlebih dahulu. Lokasi dari taman menuju masjid tidaklah jauh. Yang kalian lihat bahwasannya masjid dari kampusku selalu ramai. Dan bisa dibilang masjid merupakan salah satu tempat favorit para mahasiswa untuk menunggu kelas, sembari istirahat, dan menunaikan ibadah sholat. Selain itu, terdapat beberapa orang juga yang terkadang mengerjakan tugas di teras masjid. Tempat wudhu Masjid Unpas berada di bawah. Kita harus menuruni tangga untuk menuju ke sana. Disediakan juga loker untuk menyimpan barang-barang kita di samping masjid. Selain itu, tersedia banyak keran untuk berwudu. Pada beberapa keran terdapat tempat duduk untuk memudahkan orang tua dalam mengambil wudu sembari duduk. Terdapat beberapa toilet dan cermin yang besar untuk kita bercermin. Memasuki masjid, bisa kalian lihat di sebelah kanan dan kiri terdapat penuh oleh buku dan Al-Quran. Menurutku interiornya sangat berkelas, elegan, dan mewah, tetapi tidak berlebihan karena terdapat aksen kayu yang membuatnya terlihat natural. Setelah melaksanakan sholat, kita pergi ke perpustakaan fakultas. Di perpustakaan fakultas disediakan banyak loker untuk menyimpan tas kita. Jadwal buka perpustakaan mulai dari pukul 8 hingga 3 sore, sedangkan jam 12 tutup untuk melaksanakan sholat dan istirahat. Oh iya, sebelum masuk kita harus mengisi data kita di daftar kunjungan melalui komputer yang tersedia. Peminjaman buku juga diinput melalui komputer tersebut. Di perpustakaan ini, buku-buku terjajar dengan rapih. Terdapat banyak pilihan buku yang dapat kita baca dan pinjam sembari untuk referensi pengerjaan tugas. Di perpustakaan ini juga terdapat banyak buku skripsi kakak-kakak kita yang dapat kita lihat untuk pemahaman diri ketika nanti mempersiapkan skripsi. Suasana di perpustakaan ini sangat tenang dan nyaman.
pencahayaan yang baik sehingga mendukung kita agar dapat belajar dengan fokus. Selain itu, terdapat banyak stop kontak yang dapat kita gunakan barangkali kita membutuhkannya. Tempat duduk di sini terbagi menjadi dua, yaitu tempat duduk dan tempat yang lesehan. Setelah itu, aku pergi untuk membayar cicilan DPP-ku di lobi bagian keuangan. Enaknya di Unpas, kita bisa nyicil pembayaran perkuliahan sampai 4 kali. Selain pembayaran secara langsung, kita dapat membayar secara online. Penanganan dan konfirmasi dari keuangan pun cepat, dan terdapat website keuangan sehingga transparansi pun terjaga. Selain itu, pegawai dan satpamnya pun sangat helpful dan ramah. That's all kegiatanku di kampus. Aku merasa bersyukur dapat berkuliah di sini. Pelayanan yang baik, ilmu yang didapat pun banyak, teman yang baik dan suportif. Untuk teman-temanku yang lain, semangat menjalani setengah perjalanan lagi, yakni semester 6, 7, dan 8. I believe people come and go, tapi aku berharap kita sukses kelak di kemudian hari, apapun bidang yang kita geluti. See you on top. Thanks for watching and bye-bye.